Terima kasih Anda masih bersama kami. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Joko Widodo turut menyaksikan langsung perjuangan timnas sepak bola Indonesia melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kapolri juga turut mendampingi Presiden saat menerima kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus di Istana Merdeka, Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Joko Widodo menyaksikan pertandingan timnas sepak bola Indonesia melawan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Turut hadir pula mendampingi Presiden yakni Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam pertandingan ini, timnas Australia cukup menguasai pertandingan, sehingga timnas Indonesia dipaksa bermain bertahan meski sesekali penyerang timnas Indonesia mengancam gawang Australia. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 0-0. Usai menyaksikan pertandingan ini, Presiden Joko Widodo merasa bersyukur tim nasional Indonesia mendapat 1 poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan Australia pada lanjutan laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jokowi mengapresiasi kerja keras pemain Indonesia dalam pertandingan ini sehingga dapat menahan imbang Australia secara peringkat dunia jauh di atas Indonesia. Presiden pun mengharapkan poin-poin yang sudah dikumpulkan dapat terus menjaga asa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Alhamdulillah kita dapat 1 poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat 1 poin, ini dengan Australia dapat 1 poin lagi. Karena memang untuk mencapai ke sana paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin. Ini yang kita harapkan dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Secara umum permainan timnas memuaskan, Pak. Hah? Secara umum permainan timnas Iya, saya memuaskan. kira kita bisa melihat sendiri kan. Iya, hati-hati loh. Australia itu ranking 24, kita 131. Lihat di situ dong, 131 melawan ranking 24. Dan bisa menjaga menahan imbang, dapat 1 poin. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden RI di Istana Kepresidenan Jakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut mendampingi Presiden dalam pertemuan ini. Paus Fransiskus disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan upacara kenegaraan di halaman Istana Merdeka. Usai disambut oleh Presiden, kedatangan Paus Fransiskus ke Istana Merdeka juga disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hingga Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara ini diketahui membahas berbagai isu, mulai dari bilateral hingga isu kondisi dunia termasuk situasi di Palestina dan Ukraina. Agenda pertemuan Paus Fransiskus dan Presiden Jokowi bertajuk Iman, Persaudaraan dan Bela Negara menjadi momentum penting dalam hubungan diplomatik dan dialog lintas agama. Dalam kesempatan ini, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan internasional dan kerukunan antar umat beragama. Diketahui Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam kunjungannya ke wilayah Asia Pasifik. Kunjungan kenegaraan Sri Paus Fransiskus di Istana Merdeka ini merupakan peristiwa bersejarah karena kunjungan Paus terakhir ke Indonesia terjadi lebih dari 3 dekade yang lalu.
Kunjungan Paus ke Indonesia ini merupakan ketiga kalinya setelah Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Tri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan, di mana Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Bagi Indonesia, perbedaan adalah anugerah. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan perbedaan yang kita miliki. Marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Kapolri menghadiri upacara pembukaan PON ke-21 Aceh Sumut yang digelar di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.